Assalamualaikum semuanya, masih bersama Idasya di sini. Oh iya teman-teman, di masa new normal sekarang ini mungkin ada nih di antara kalian yang ingin mencoba usaha baru di bidang kuliner. Nah, untuk memulai usaha supaya usaha kita itu bisa langsung diterima oleh masyarakat, bisa laris manis, banyak yang beli, itu ada tips-tipsnya ya teman-teman. Nah, apa saja tips-tipsnya? Oke, langsung aja kita let's go. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika kalian mau memulai usaha kuliner itu yang paling penting adalah rasa. Ya, makanan yang kalian buat itu harus punya rasa yang istimewa, rasa yang beda dengan yang lainnya, atau punya ciri khas gitu di lidah. Jadi ketika orang mencobanya itu orang akan punya kenangan. Jadi wah, ini pasti ini produknya si A, oh ini produknya si itu. Kalian tahu kan, ada banyak mie instan di pasaran, tapi kalau kalian jeli dan kalian coba rasakan satu persatu, itu mereka beda-beda ya rasanya dan mereka punya khas masing-masing. Tinggal bagaimana kita seleranya mau pilih yang mana. Nah, jadi kalian juga harus punya ciri khas rasa yang tidak dimiliki oleh produk lain. Terus yang kedua itu adalah penampilan. Ya, ini bisa untuk kuliner yang dimakan di tempat atau bisa juga untuk yang dibungkus gitu. Nah, terutama ini untuk yang dimakan di tempat. Itu penampilan dari makanan yang disajikan itu harus bisa meningkatkan daya tarik si pembeli atau pelanggan. Ya kalian bisa lihat lah ya, cari gitu di instruksi atau contoh-contoh atau ya ngopi-ngopi dari chef-chef yang udah terkenal, bagaimana sih penampilan makanan yang mereka sajikan, sehingga walaupun nih kadang rasanya kurang enak, tapi dengan melihat penampilannya yang begitu menarik, akhirnya orang mau mencobanya dan orang suka untuk memakannya gitu ya. Terus yang ketiga ini adalah pelayanan. Ya, walaupun rasa udah oke, penampilan juga udah oke banget, tapi kalau pelayanan dari si pemilik atau dari karyawan suatu usaha itu buruk, itu juga akan memberikan citra yang buruk pada usaha kita. Tidak harus dengan yang langsung seperti warung makan atau restoran gitu, enggak. Yang online pun sama ya, ketika ada calon pelanggan mau order, terus yang menerima ordernya adminnya atau si ownernya sendiri itu sikapnya kurang ramah, pelayanannya nggak bagus, itu orang juga jadi males dan kalaupun beli cuman hanya ingin mencoba rasanya aja, mungkin setelah itu mereka jadi ilfeel gitu ya karena ketidakramahannya. Terus yang keempat adalah tempatnya. Nah, kalau yang ini mungkin khusus yang kuliner yang offline atau yang punya tempat, entah itu warung makan, warung kopi, apalagi ya, resto atau cafe atau apa itu judulnya. Yang penting tempatnya itu harus bagus, menarik, bersih, unik, itu ya penting banget. Kadang setiap tempat itu kan punya tema masing-masing. Kalian ingin tempatnya tema apa? Nggak harus dipaksakan dengan budget yang tinggi. Dengan budget yang ini juga bisa dengan memanfaatkan peralatan yang ada di sekitar kita atau peralatan yang kalian punya, itu juga bisa menjadi daya tarik, asalkan kita membuatnya itu menjadi, mendesainnya gitu ya, menjadi unik dan berbeda dengan tempat yang lain, dan itu bisa menjadi daya tarik. Terus yang kelima nih teman-teman, yang kelima itu adalah gambar. Nah, gambar ini berlaku untuk baik yang online maupun offline ya. Kalau yang offline itu biasanya kan gambar itu ada pada buku menu atau daftar menu atau juga pada spanduk promosinya. Nah, gambarnya itu kalian harus usahakan yang bagus gitu ya. Cari tahu gitu teknik-teknik mengambil gambar makanan yang bagus tuh yang seperti apa gitu. Banyak tekniknya, bisa kalian cari di YouTube atau di yang lainnya juga, itu banyak. Nah, terus untuk yang online apalagi nih, karena online itu kan kadang dari gambar itulah yang menarik perhatian calon pembeli. Kalau gambarnya aja buruk, itu orang kadang males ya, walaupun mungkin makanannya enak, mungkin bersih gitu, pelayanannya ramah, tapi melihat gambarnya semrawut, acak-adul gitu ya, orang mungkin akan berpikir lagi. Terus yang terakhir, yang keenam itu adalah promosi. Ya, ini penting juga. Promosi itu sangat berpengaruh dalam sebuah usaha ya, baik online maupun offline. Itu diusahakan kalian harus melakukan promosi, baik itu skala kecil maupun skala besar, baik via offline maupun online. Itu kan banyak berbagai macam promosi, bisa mulai dari mulut ke mulut, memperkenalkan ke saudara, membuat brosur, spanduk, membuat apalagi ya, banyak sekali macamnya. Atau mungkin beriklan juga bisa di sosial media, itu kan banyak tuh semua platformnya itu kan menyediakan jasa untuk iklan.
tinggal disesuaikan aja dengan budget yang kita punya. Makanya ketika kita punya sebuah usaha, itu usahakan kalian punya anggaran khusus untuk promosi ya, karena promosi itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah usaha, apapun itu usahanya. Nah, oke teman-teman, itu tadi tips-tips dari aku tentang bagaimana cara memulai usaha baru di bidang kuliner atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memulai bisnis kuliner. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan juga di share ke semua sosial media kalian. Di komen juga ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.